warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuwanita MPD dari SDN Balas Klumprik 1 akan mempersembahkan praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar di antara siswa yang berprestasi dan yang tidak berprestasi. Sebelum masuk kelas, anak-anak dibariskan dulu. Langkah pertama yakni membangun keakraban dan suasana yang familiar dengan siswa dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan memotivasi awal siswa dalam proses belajar agar mereka merasa nyaman dan belajar menjadi suasana yang menyenangkan. Proses pembelajaran diawali dengan pembiasaan mengucapkan salam. Pembiasaan berdoa sebelum memulai pelajaran dipimpin oleh ketua kelas. Membacakan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan semangat cinta tanah air serta menumbuhkan rasa percaya diri bagi siswa. Sebelum mengadakan pembelajaran berdiferensiasi, kami mengadakan asesmen diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif adalah jenis asesmen yang dilakukan guru untuk mengetahui kondisi psikologi, emosi, dan sosial siswa. Selain itu, asesmen tersebut dapat membantu guru untuk mengenal gaya belajar dari siswa. Asesmen diagnostik kognitif adalah asesmen yang dilakukan pada awal dan akhir pembelajaran untuk memantau sejauh mana peserta didik memahami materi tersebut. Untuk mendapatkan data diagnostik non-kognitif, saya melakukan wawancara dengan siswa saya untuk mengetahui gaya belajar siswa di kelas 6B SDN Balas Klumprik 1. Nah, dari hasil wawancara yang saya lakukan, saya memperoleh data 5 siswa mempunyai gaya belajar kinestetik, 12 siswa bergaya belajar visual, dan 12 siswa bergaya belajar audiovisual. Melalui asesmen diagnostik kognitif, saya memperoleh hasil pemahaman awal siswa terhadap materi pelajaran teks eksplanasi, yakni 4 siswa tingkat pemahamannya tinggi, 15 siswa tingkat pemahamannya sedang, dan 10 siswa tingkat pemahamannya rendah. Flora suka menggambar, suka bercerita, suka membaca. Hafid suka membaca, suka menggambar, suka bercerita di depan. Oh, enggak suka. Ya silakan duduk. Lanjut.
Agar siswa dapat belajar dalam suasana yang nyaman sesuai dengan minat belajarnya, maka perlu dibuat kesepakatan kelas. Tujuan pembuat kesepakatan kelas adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan saling menghormati, serta mendorong rasa tanggung jawab dan partisipasi siswa dalam proses belajaran. Kesepakatan kelas juga harus mencakup aturan-aturan yang jelas dan dapat dipahami oleh siswa, serta harus disepakati bersama oleh guru dan siswa. Dengan adanya kesepakatan kelas yang efektif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kelas yang hebat, kelas yang berprestasi dan bersih, kelas yang bersih dari sampah, kelas yang tidak ramai. Terima kasih. Siapa yang nggak masuk hari ini? Cerilia Zalvia, Ahmad Nur Afandi, ya, Akmal Haris Muzaki, Suryatul Afiko, hadir. Elsa Masih Datama Jidaroni, Hadir. Zahra. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi, anak-anak? Saya. Oh iya, coba Bintang, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Iya, tepuk tangan untuk Bintang. Siapa yang tahu apakah ciri-ciri dari teks eksplanasi itu? Angkat tangan. Siapa yang sudah tahu ciri-cirinya teks eksplanasi? Iya, ayo Tari. Siswa yang bergaya belajar kinestetik, saya ajak keluar, mengamati dan menuliskan keadaan cuaca dan kondisi saat musim kemarau, kemudian dijadikan sebuah teks eksplanasi. Sedangkan siswa yang bergaya belajar visual, saya beri gambar dengan artikel untuk diamati dan dijadikan menjadi sebuah buku. Sedangkan yang bergaya belajar audiovisual, saya putarkan cerita video dari YouTube. Kemudian mereka bekerja sama membuat grafik dengan dipadukan dengan gambar. Anak-anak, ini nanti kalian akan dibagi buyut menjadi 3 kelompok berdasarkan minat belajar kalian, berdasarkan cara belajar kalian. Jadi nanti ada yang belajar di luar dengan mengamati, ya. Kemudian ada yang dengan gambar, kemudian ada yang dengan auditori, ya. Kalian tugasnya mengamati apa saja sih yang terjadi pada saat musim kemarau. Nah, tulislah fakta tersebut dengan Apa yang terjadi, teman? apa yang terjadi saat musim kemarau. Ya, apa yang terjadi saat musim kemarau? Cuaca panas. Oke, cuaca panas. Panas itu. Gambar, ya. Ini ada beberapa gambar, berikut artikelnya. Nah, ini kalian susun. Itu teks eksplanasi. Anak-anak, ini ada bahan-bahan dari sekolah.